Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Karena dia tahu Kadisnya main Facebook. Kadisnya juga main Facebook ini gitu kan. Paling saya kira yang jelas setiap hari saya akan intip melalui Facebook. Setiap hari. Jadi setiap hari ada selalu udah mengisi mengintip, dan juga pada setiap minggu tuh ada. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan sanak Firdaus Abi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak dan sanak semua untuk melihat atau mengetahui sesuatu yang mungkin jarang dilakukan oleh pejabat di tingkat provinsi. Apa itu? Sebelumnya kita perkenalkan dengan Dayos Yuzawadi. Assalamualaikum dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Fir. Iya. Abi. Saya memanggil beliau Dayos. Nama lengkapnya Yuzawadi. Beliau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Ada kelakuan, menurut saya ini kelakuan yang udah lakukan seorang pejabat dinas. Salah satu hobinya, mudah-mudahan saya tidak salah. Tapi kalau salah mohon koreksi nanti dah. Salah satu yang saya tangkap udah hobi main Facebook. Iya. Beliau hobi main Facebook. Lalu apa dan bagaimana media sosial ini beliau pakai? Ya. Sehari itu berapa kali postingan udah? Ya, saya kira yang jelas setiap hari saya akan intip melalui Facebook. Setiap hari. Jadi setiap hari Ada selalu udah mengisi, mengintip, dan juga pada setiap minggu tuh ada. Beberapa hari dalam seminggu ada. termasuk ada kali mengisi apa yang kamu pikirkan. Iya. Nah, masih bisa waktu untuk bermain Facebook? Iya, bisa. Ada waktu di mana kita di sela-sela kesibukan itu ya sebagai tempat-tempat kita mencurahkan pikiran, kadang iseng ya. Rela lah melihat bagaimana perkembangan, dan ada yang menarik, berita teman-teman ya. Setiap hari ada. Jadi sekaligus tempat refreshing. Facebook digunakan beliau untuk tempat refreshing. Kan bisa mengganggu pekerjaan ya? Oh tidak, sama sekali tidak mengganggu. Ya. Saya tidak di kantor, tidak ada. Tapi di luar kantor misalnya pergi ke lapangan, misalnya dinas, lihat Facebook. Di mobil lihat Facebook, bagaimana kabar teman-teman. Apalagi sekarang masa Covid banyak nyalilahi energi. Oh iya. Kemudian juga lihat ada isu-isu penting kadang juga. Atau saya sempat berpikir lah ketika saya intip Facebook udara, ini Pak Kadis ini ikutan tren anak milenial atau memang masih milenial atau generasi udah generasi kolonial. Kalau dari umur Generasi saya ini masuk yang kolonial. Tetapi umur itu tidak membawa kita dengan semangatnya tetap milenial. Umurnya boleh kolonial. Umur boleh kolonial, semangat. Kemudian kinerja juga harus milenial. Nah, lalu pertanyaan saya, isi Facebook udah apa? Nah ini masalahnya. Ya, jadi udah isi apa Facebook? Jadi kalau Facebook saya biasanya itu kontennya yang positif lah. Kalau positif itu kan semua orang, kalau yang lain dia selalu bilang positif. Positifnya seperti apa? Nah, jadi terutama saya ingin mengkomunikasikan sebetulnya sebagai pejabat publik, kita kan juga ikut ya, ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, jadi ya informasi apa supaya tahu lah bahwasanya tidak semua yang tidak bisa mengakses pejabat publik. Yeah. Jadi saya termasuk yang bisa diakses. Gitu. Beberapa kali ada teman-teman Facebooker itu menjapri saya.
Ya. Karena tertarik dengan isu yang saya angkat di Facebook, misalnya ada cerita tentang hasil hutan bukan kayu misalnya, dia inbox, Pak, saya ini ada produk saya ini loh Pak. Oh jadi dari aktivitas pekerjaan udah itu, ya udah pindahkan ke Facebook. Iya. Salah satunya. Salah satunya itu. Oh tidak selfie wisata di sana di sini. Itu ada juga. Ada juga. Tapi konteksnya Itu hutan. pekerjaan juga di hutan juga. Jadi ya karena Facebook kita harus syukuri juga. Ada negatif jelas. Bagi orang-orang yang berpikiran negatif, niat negatif jadinya negatif. Iya. Tapi orang yang berniat positif, pikiran positif, pekerjaannya positif itu jadi positif. Nah itu yang saya jadikan sebagai alat untuk mengkomunikasikan apa sih pekerjaan kita katakan di kehutanan. Ya. Kita kan biasanya di tengah-tengah hutan, pinggir-pinggir hutan. Ya. Teman-teman tentu publik juga harus tahu apa yang dikerjakan. Ya. Terus sebagai pejabat publik apa sih yang telah dibuat, kebijakan apa? Nah, jadi sebagai implementasi keterbukaan informasi publik itu juga bisa dilakukan melalui Facebook. Dan rata-rata kalau saya publish ada isu itu biasanya apa yang Anda pikirkan, apalagi kasih foto kan, nah itu banyak komentar. Oh banyak komentar. Ya alhamdulillah, iseng-iseng lah untuk refreshing juga. Oke, sebelum kita bicara soal hutannya nih dah, soal menulisnya ini dulu. Menulisnya ini udah sarjana kehutanan, Iya. sarjana bahasa atau sarjana jurnalistik? Ini pertanyaan. Jadi ragu. Saya ini ya kalau pendidikan sarjana kehutanan. Sarjana kehutanan tidak ada hubungannya dengan menulis. Enggak ada sama sekali. Lalu menulis ini kapan udah mulai atau muncul tiba-tiba saja? Gimana Jadi ceritanya? begini ceritanya. Suatu ketika saya tuh pernah bercerita dengan Pak Gubernur yang periode yang lalu, Pak Irwan Priyetno. Setelah ceramah subuh itu, saya bertanya ke beliau, Pak Gub, gimana cara bisa menulis begitu? Oh iya, Pak Gubernur Pak IP rajin nulis. Lalu beliau sampaikan, Pak Yos katanya, saya nulis itu sambil pulang dari lapangan di mobil semacam, jadi tidak di ruang kerja dan semacam. Oh jadi mengisi waktu? Ya saya mengisi waktu katanya. Berarti di dalam perjalanan? Dalam perjalanan. Wah ini asik juga saya bilang, karena saya rata-rata juga ke lapangan, kemudian ada waktu kosong di mobil, kadang lagi kan istirahat. Ya. Itu yang pertama inspirasi. Yang kedua ada Bapak Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Beliau sangat sibuk dan beliau juga buat buku, dia menulis juga di Facebook. Ketika beliau launching buku, saya hadir diundang saya hadir. Lalu itu udah menulis? Belum menulis. Nah, itu 2 tahun yang lalu lah. Lalu saya bilang, lalu dicandain saya, Kadis Kehutanan Sumatera Barat nih kapan nih? Tulisannya saya. Jadi saya bilang, siap, saya bilang, insyaallah saya akan coba deh. Karena menulis di kacamata saya sekitar 2 tahun yang lalu sangat sulit menulis. Oke, sampai di situ dulu. Sangat sulit ini seperti apa bayangan Anda ketika itu sebelum Anda memulainya? Iya. Apa yang membuat bayangan itu sulit? Beberapa kali memulainya. Memulainya. Dari mana mulainya? Ya. Setelah dimulai, ini kok nggak ada literasi lagi, bahan nggak ada lagi. Di tengah jalan putus. Habis bahan. Yang ketiga adalah kapan kita menulisnya? Saat kapan yang menulis? Ya. Nah, jadi itulah persoalan-persoalan. Karena kita nggak punya waktu, nggak ada. Ya. Sibuk Pak. Dan sebagai pejabat publik mulai 6:30 kadang sampai malam kan? Ya, sampai malam. Yang kedua adalah saya nggak ada belajar menulis, nggak ada. Tidak ada background ilmu menulis? Nggak ada. Nulis dulu pernah skripsi, terus tesis, tugas kuliah, laporan. Terus yang ketiga adalah untuk apa gitu loh? Menulis ini. Jadi kalau kita kerja kantor udah jelas membuat kebijakan, kemudian rakyat bisa tahu, bisa terbantu. Nulisnya apa gunanya? 3 itu. Akhirnya ya berjalan begitu saja.
Nah, tapi setelah dapat ilmu tantangan apalagi dari Pak Dirjen itu, Kang Kadis Kehutanan Sumbar kapan nih gitu. Nah, Oh, itu jadi inspirasi lah. Jadi inspirasi ya. Ya, jadi tekad saya waktu itu gimana pula saya bisa nulis nih. Ya. Bagaimana menulisnya? Bagaimana menulis? Nah, itu Wah, sudah mulai ada mindsetnya. ada mindset. Lalu kapan bisa diwujudkan? Sekira tahun lalu ya, pas ya sebelum pandemi itu awal Oke. tahun saya coba belajar nulis lah. Akhir-akhir 2019 saya belajar mentok. Udah saya diskusi sama teman lagi. Ya. Diskusi teman-teman yang biasa nulis, lalu disupport. Oh, ini udah bagus, padahal saya tahu enggak bagus. Segan juga kawan kan? Segan Dibilang tulisan Kadis tidak bagus. Iya, saya kasih sama staff nih. Kata staf bagus. Wah, ini bagus Pak, padahal menurut saya nggak bagus. Iya, takut pula nanti dia di SP. Tapi akhirnya ada kunci yang dan seorang teman ngomong ke saya seperti ini. Pisau itu ketika diasah dia tajam. Pisau ketika diasah dia tajam. Pisau itu kalau sehebat apapun produk apapun, Ya. dibiarkan Tidak biasa. dia tidak. Iya. Oh ya, filosofi yang diberikan ke saya pakai. Saya coba nulis terus. Nulisnya tuh nggak ada yang pakai pena di HP. Oh, langsung apa? Di HP ya kan, nulis di notebook itu Iya. HP. Pena. Nah terus saya baca lagi. Oh, ini ada apa? Hurufnya yang kurang, titik koma atau substansinya. Nah terus beberapa kali saya kirim ke teman, lalu komen. Ini sudah hampir nih katanya. Hampir apa nih? Hampir. 5W1H. Wah, Ini sudah baru dapat ilmunya. dapat ilmunya. Nah, lalu jelaskan apa itu 5W1H. Oh, jadi kita belum tahu gitu kan? Enggak, saya tahunya waktu Kok nulis? nulis skripsi tesis 5W1H. Iya. Kan beda nih. Iya. Ternyata menulis seperti yang saya lakukan juga pakai 5W1H juga. Iya. Oh, sama juga dengan tulisan ilmiah saya bilang. Iya. Cuman konteksnya ilmiah lebih dalam dia. Iya. Kalau ini lebih publish, Mm. lebih mudah dipahami oleh publik. Iya, iya. Alhamdulillah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, keasikan. Iya. 5 kali asik. Jadi biasanya saya pulang dari lapangan di mobil tuh tidur biasanya. Sekarang nulis. Oh, Nulis di mobil. tidur. Nah, nulis di mobil. Berarti sudah 2 tahun berjalan ya? Ya, alhamdulillah. 2 tahun berjalan, dan apa yang Anda rasakan dari menulis ini? Ada yang pertama, apa yang kita pikirkan, kemudian Kata pertanyaan Facebook itu? ya apa yang kita pikirkan kata Facebook itu Ya. bisa kita isi. Ah, oke. Yang kedua, Betul. ide-ide pemikiran yang selama ini kita simpan Ya. di diri kita bisa kita curahkan. 2. Kedua. Yang ketiga ada corrective action. Aksi koreksi dari publik. Publik. Ada, oh ini Pak, ada juga memberikan tanggapan, Pak, itu kayak kenapa orang itu aja yang dikunjungi, kami tidak. Oh, jadi persoalan dalam tanda ketik ya? Oke. Oh, kawan-kawan yang lain mengingatkan. Iya, mengingatkan. Yang Apa yang di wilayah itu saja Bapak datang terus? Iya. Lalu yang keempat itu yang menarik adalah ini penambah semangat ya. Apresiasi dari berbagai pihak. Oh, Itu penambah semangat, bukan menjadi kita sum'ah ya, sombong atau apa, tapi itu penambah karena semangat. tujuan kita tidak ngejar like. Oh enggak. Ada gunanya. Tidak ada lain juga. Ada atau tidak ada like, tidak ada pengaruh juga ya. Tapi penting juga. Kalau ada saya nulis like juga lah. Ya. Saya bisa berkomunikasi dengan publik melalui Facebook. Dan tersampaikan program kita ya. Ya, sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tugas saya adalah membantu gubernur, wakil gubernur mewujudkan visi dan misi beliau. Makanya di dalam setiap tulisan yang saya tulis itu selalu hubungannya dengan pekerjaan. Tidak ada yang ya mewek-mewek, nggak ada lah yang cerita apa. Tidak ada cerita yang galau bahwa seorang Yus sedang galau. Oh nggak ada. Saya berkunjung kepada satu daerah. Lalu di situ ada kelompok perhutanan sosial, hutan nagari katakan.
dia memproduksi hasil hutan bukan kayu. Ya. Contohnya lebah madu. Madu hasil hutan. Ada madu ternak yang dari madu. Itu saya publish bahwasannya nanti dengan dia kelola dengan baik, sungguh-sungguh sesuai dengan teknis, lalu hasilnya juga diolah dengan baik, itu mendatangkan pendapatan tambahan. Meningkatnya pendapatan petani hutan ini adalah tujuan dari OPD kita, dan itu juga mendukung visi misi gubernur meningkatkan petani hutan untuk mewujudkan Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Jadi selalu saja itu saya kaitkan dengan visi misi Pak Gubernur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalaupun ada wilayah atau kawan-kawan di kelompok kehutanan sosial yang belum terkunjungi, pesan kita setidaknya di tahap awal sebelum mereka kita kunjungi, pesan kita sudah duluan sampai. Yes, betul. Jadi akhirnya kelompok tani hutan, kelompok hutan sosial itu ada yang langsung menjapri saya. Pak, kami ada juga potensi hasil hutan bukan kayu seperti teh dari daun gaharu, Pak. Saya sudah berkunjung itu. Ada juga kepala KPH-nya, OPT-nya menyampaikan. Ada juga yang penyuluh kehutanan menyampaikan. Berarti ketika kita menulis, direspon dengan informasi lain dari kawan-kawan dari berbagai tempat. Betul, betul. Dan saya mudah diakses oleh teman-teman jadinya. Jadi bisa langsung dijapri melalui Facebook atau di statementnya bisa dibuat situ. Nah, kan udah katakanlah dari motivasi Pak IP, motivasi Pak Dirjen, lalu udah belajar otodidak. Nah, ilmu menulisnya udah pakai saja sendiri atau udah bagi dengan kawan-kawan? Iya. Gimana dengan kawan-kawan udah di daerah? Nah, ilmu ini kan dia akan mempunyai nilai tinggi adalah kalau ketika dibagi. ilmu bermanfaat dibagi pada orang lain. Nah, itu saya lakukan, jadikan kebijakan. Contoh dalam bentuk apa? Kebijakannya saya sampaikan kepada kepala bidang dan kasih penyuluhan. Tolong seluruh teman-teman penyuluh kehutanan terutama, karena pelaku di tingkat tapak yang menyampaikan program kehutanan, pembangunan kehutanan di tingkat tapak penyuluh. Tetapi ada yang bisa berkomunikasi termasuk melalui Facebook, ada yang tidak. Mereka kita latih. Yang tidak terjangkau ini? Yang tak terjangkau ini kita kumpulin mereka, kita kasih media mereka untuk belajar menulis. Kita wadahi mereka. Kita wadahi. Apa gunanya ya? Apa gunanya? Pertama adalah selain kita meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan dalam hal teknis, dia juga kita harapkan penyambung lidah dari pemerintah. Mereka bisa juga mempublish apa yang mereka lakukan, supaya rakyat tahu. Oh, ternyata penyuluh ini udah kerja. Oh, ternyata kehutanan udah kerja. Selama ini teman-teman kan lebih banyak ya katanya, ini Pak, hati-hati kita nih publish nih takut riak nih. Padahal masyarakat menilai. Ada juga sisi lain, loh kok nggak ada ya kerja kehutanan itu ya, nggak pernah dipublish. Tapi kan bisa kita ambil bukan nilai riaknya dah, tapi pertanggungjawabannya. Nah, itulah yang kita sampaikan kepada seluruh penyuluh UPT. Silakan share apa yang dikerjakan sebagai bukti pertanggungjawaban ke masyarakat. Pertama, bukti kepada masyarakat, juga sebagai laporan ke Kadis juga. Karena dia tahu Kadisnya main Facebook. Kadisnya juga main Facebook ini gitu kan, paling perjalanan atau malam sambil istirahat mau tidur kan, ini bagus nih. Biasanya saya komen itu, kalau saya kasih jempol 3, salut, mantap ini, tingkatkan. Biasanya saya komen bagi teman-teman dia upload, dan memang dia menunjukkan apa yang dikerjakannya, dan itu juga dianggap sebagai kinerja. Jadi tidak harus laporan ini secara tertulis lalu antar ke meja dan sebagainya, tidak. Setidaknya ini sudah bisa jadikan laporan awal. Bisa. Nah, saya juga dapat 2 bocoran
bocoran pertama dulu. Ternyata penyuluh-penyuluh ini sudah menjadi buku kayaknya. Iya. Bagaimana? Iya, itu tahun lalu waktu masa pandemi COVID mulai Maret itu, Aha. kan teman-teman penyuluh ini nggak bisa ke lapangan, Ya, ya. ya kan? Sementara mereka sudah dibekali dengan ilmu menulis. Lalu saya pancing dengan saya nulis, Ya. ya ibaratnya kalau kita kita di Minang ini kan ibarat memandikan kudo. Awak dulu masuk air kok, Ya. baru ajak kawan-kawan. Ya. Saya bilang minta, ayo siapa yang punya tulisan, ayo di masa pandemi COVID bikin tulisan. Jadi walaupun mereka tidak bisa ke lapangan karena pandemi itu, Iya, aktivitas kerjaan jalan juga. iya. Minimal ini laporan. Menulis laporan. Mereka kan ingat apa yang mereka Iya. lakukan. Apa yang mereka- Menulis ini ingat apa yang kita kerjakan, Iya. itu kita tuliskan. Apa yang kita pikirkan itu kita tuliskan. Mau kemana arahnya itu yang kita tuliskan. Iya. Dari 52 penyuluh Ya. itu lahirlah beberapa tulisan seleksi. Nah, tulisan ini bisa menjadi kredit poin bagi mereka untuk naik pangkat. Itu memang. Nah, Alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah itu sekarang dibukukan. Ya. Nah, tulisan-tulisan itu Ya. dibukukan sekarang. Nah, sudah ada sebuah buku Ya. dari penyuluh kehutanan Provinsi Sumatera, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, judulnya adalah Suluh. Suluh. Oh, sesuai dengan Suluh. penerangan. Iya, Suluh ini kan menerangi, Ya, penerang. Dan itu adalah sebuah karya di tengah-tengah pandemi COVID. Ya. COVID ini bisa berkarya. Ya. Saya menilai penyuluh kehutanan Sumatera Barat itu luar biasa. Nah, bocoran kedua, buku mereka kan sudah selesai. Pak Kadisnya juga akan menerbitkan buku. Ini Ompir ini nampaknya tinggi juga intelijennya namanya. Nah, sebelum udah ceritakan isi bukunya, saya ingin tanya terlebih dulu terkait dengan kalau saya membayangkan, biasanya kan malah pimpinannya dulu. Padahal yang ngajak mereka nulis sudah. Iya, iya. Tapi bukunya justru buku penyuluh terlebih dulu, baru buku kadisnya. Udah bolak-balik. Jadi begini, sebagai pimpinan kan tugasnya seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan, pertama ing ngaso sungkulodo ing madya mangun kaso itu urui hadaya. Kalau mereka di belakang kita tarik ya. Kalau di depan kita dorong. Nah, kemudian kita ayomi, kita pantau. Artinya setelah jadi mereka jadi kebanggaan, jadi hebat, ada sebuah penghargaan. Nah, lalu kita lagi. Nah, saya sudah punya, jadi tulisan-tulisan saya yang di Facebook itu saya kata melalui lagi kan. Itu yang dijadikan. Itu saya jadikan, insya Allah mudah-mudahan jadi buku deh. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya, iya. Nah, Judulnya pada buku itu lah. nah ini nih, Judulnya. judulnya sesuai dengan ini disampaikan nih judulnya. Sampaikan. Nah. Boleh di sana kita semua tahu juga. Jadi sesuai dengan profesi ya, saya sebagai orang kehutanan ribawan lah. Jadi apa yang saya lakukan selama lebih 20 tahun itu pengabdian di kehutanan ini. Judul bukunya adalah Mengurus Hutan dengan Hati. Mengurus hutan dengan hati. Oh. Jadi main kita itu dengan hati, tidak dengan undang-undang, tidak dengan aturan. Karena sebetulnya undang-undang dan aturan itu adanya dalam hati. Oh. Kalau dengan hati disampaikan, diterima pula dengan hati oleh publik, dengan masyarakat, itu akan jalan. Walaupun yang disampaikan itu undang-undang. Walaupun undang-undang. Oh, dengan hati ya. Jadi mengurus Kalau bahasa undang-undangnya saja yang disampaikan, itu akan banyak. kontraproduktif, memungkinkan kontraproduktif di lapangan. Iya, Tapi kalau undang-undang itu disampaikan dengan hati, insya Allah. Apalagi hutan ini, kalau di konteks Sumatera Barat, kawasan hutan Sumatera Barat itu adalah 54%. Ada 2,3 juta hektar. Nah, jadi ini kan luas sekali.
kalau kita tidak urus dengan baik-baik, tidak dengan hati, nanti ya bisa rusak hutan kita. Apalagi masyarakat kita cukup banyak di dalam kawasan dan pinggiran kawasan hutan ya. Data statistik BPS 2020 mengatakan bahwasanya 81,97% nagari itu berada di dalam dan sekitar hutan. Oh, 82% kurang lebih. ya. Hanya 18% yang di luar, yang jauh dari kawasan. Artinya apa? Konteksnya, ini harus kita urusi. Hutannya kita urusi, masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan harus kita urusi juga. Ya. Bagaimana? Harus dengan hati ngurusinya. Kita datangi baik-baik apa keluhan mereka, kenapa berbuat seperti itu. Lalu apa solusinya yang bisa kita tawarkan? Supaya apa? Wakil pemerintah kita harus hadir di mereka. Ya. Nah, ini yang kami lakukan di kehutanan sekarang. Teman-teman kehutanan di Sumatera Barat, ada UPT, ada Polhut, ada penyuluh, Ya. dan semuanya. Ya. Jadi itulah makanya judul buku ini Mengurus Hutan dengan Hati. Oke. Judulnya aja luar biasa, dengan hati. Nah, selama ini dah, kalau bicara soal hutan, yang terbayang itu orang kayunya, pemanfaatan kayu. Ya. Tadi udah nyebut hasil hutan bukan kayu. Ya. Ini produk terbaru atau bagaimana ini ya? Jadi begini nih, betul itu perspektif masyarakat Bicara siapapun berbicara hutan kayu. Karena memang kalau dilihat dari jauh memang kayu, ya kan? Gunung menghijau itu kayu itu. Tetapi perspektif kayu ini kan ada kebijakan negara juga, tidak ada lagi penebangan moratorium karena berdampak kepada banjir, longsor sebagainya. Meskipun pada fungsi kawasan hutan produksi itu diperbolehkan menebang kayu, Hutan produksi. yang punya izin. Iya. Sekarang fokus kita karena tadi 82% itu nagari berada dalam dan sekitar kawasan, ya. Artinya apa? Bergantung hidupnya kepada hutan. Ya. Kalau 82% itu membabat hutan, hancur udah. 2 tahun selesai. Nah, tapi itu kan mereka mencari pendapatan. Sekarang ada yang lebih besar pendapatan daripada kayu yang bisa menikmati masyarakat. Apa itu? Apa itu? Hasil hutan bukan kayu. Contohnya Misalnya rotan, gaharu, cernang, madu, ya, kemudian juga ada jengkol di dalam petai, durian, dan sebagainya. Itu hasil hutan bukan kayu. Hasil penelitian menunjukkan, ini informasi ini sampaikan Ibu Menteri 3 tahun yang lalu di launching HBK, bahwasanya ternyata kayu itu hanya 5% dan potensi hutan. Iya. 95% itu hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Oh. Kalau yang jasa lingkungan ini? Nah, ini kalau yang biasa selfie keindahan alam, ekowisata itu jasa lingkungan. Jadi kalau di Sumatera Barat sebagian besar potensi ekowisata itu ada di kawasan hutan. Sebut saja mana, misalnya Nyarai, Lubuk Nyarai, kawasan hutan. Kemudian ada juga Siloke, kawasan hutan. Kemudian mana lagi? Kelos 9 misalnya, kawasan hutan. Tempat-tempat air terjun, air hujan, air terjun juga ini. Jadi itu potensinya. Sekarang kenapa kita ngurusi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan? Masyarakat itu banyak, nah, di sekitar hutan. Kita edukasi mereka tentang hutan, lalu kita edukasi tentang hasil hutan bukan kayu, seperti rotan lah. Mereka biasa ngomong rotan juga, tapi nilainya kan rendah. Kita intervensi dengan peralatan untuk meningkatkan nilai tambah. Contoh, mereka biasa dari hutan bawa lalu jual, itu kan murah. Nah, kita masukkan ada di Dinas Kehutanan penggorengan rotan. Naiklah nilai tambah. Dinaikkan nilai tambahnya. Nilai tambah naik. Lalu diberikan mesin fulis untuk penjemuran, naik lagi nilai tambah.
jadikan perabotan. Jadi saya kira dengan seperti itu sudah. Nah kemudian madu hutan misalnya, madu juga demikian. Kita intervensi mereka dengan koloni lebah. Tahun ini Dinas Kehutanan ada 2.400 kotak lebah. Untuk kelompok perhutanan sosial dan kelompok tani hutan. 2.400 kotak. Ya. Jadi kenapa penting? Iya penting meningkatkan pendapatan petani hutan. Supaya apa? Supaya ada alternatif usaha bagi masyarakat hutan sosial dan kekuatan hutan yang sekitar hutan itu, supaya mereka tidak masuk hutan mengambil kayu lagi. Oh iya. Jadi kita tidak serta-merta memerangi terus. Oh iya. Kalau sebelum-sebelumnya ini pemahaman yang nampak di khalayak ramai, penebangan masyarakat melakukan penebangan hutan, kemudian ditangkap segala macam. Iya. Solusi nggak ada. Tidak ada. Hanya solusi ke hukum saja. Iya, pidana. Ya. Sekarang itu jalan, tapi tidak itu yang utama. Pembinaannya ini. Pembinaan, memberikan alternatif usaha bagi masyarakat di sekitar hutan. Alhamdulillah di beberapa tempat nanti bisa juga kita kunjungi misalnya, memang dia pelaku illegal logging sebelumnya. Lalu dia beralih menjadi pemandu wisata. Dia beralih menjadi pencari rotan, lalu mengolah rotan. Jadi begitu. Jadi kan mereka di seputaran itu juga. Seputaran itu juga. Karena biasanya illegal logging atau yang meremah hutan itu warga-warga lingkungan. Iya. Kita tidak memindahkan mereka ke tempat lain. Iya. Tapi memindahkan usaha. Memindahkan usaha. Mindset yang kita rubah. Ya kalau ya alhamdulillah. Nanti pengalaman yang disampaikan mereka lebih nyaman dengan usaha hasil hutan bukan kayu. Kenapa? Sekarang mencari kayu tengah hutan setelah ilegal itu, ketemu sama kehutanan, dia udah deg-degan, takut kan, takut ditangkap. Ada perasaan takut ketika orang berbuat salah. Iya pasti. Lalu ketika dia beralih dengan hasil hutan bukan kayu, ketemu kehutanan maka hello, ngajak ngobrol, ngajak ngopi terus mencurahkan, Pak, kami ada kendala ini Pak, bantu dong. Kehutanan membantu, ya kan? Jadi alhamdulillah pengalihan dari kayu kepada hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Nah, dengan mengelola hutan ini terutama paketnya itu hasil hutan bukan kayu, berarti hutan lindung bisa dikelola juga ya? Bisa. Jadi hutan lindung itu memang kan fungsinya untuk pengaturan tata air. Bisa dikelola oleh masyarakat. Syaratnya satu saja, tidak boleh ditebang. Kalau mau nanam silahkan. Misalnya dia hutannya jarang-jarang misalnya, lalu masyarakat mau sisip dengan tanaman durian, jengkol, sukun, boleh gunakan hutan lindung. Bahkan supaya mereka punya hak akses legal, kita berikan izin, izin hutan nagari, hutan kemasyarakatan dan sebagainya, dalam bentuk perhutanan sosial. Sehingga mereka nyaman juga ya? Nyaman. Kalau mereka sudah terlanjur meladang misalnya di hutan lindung, itu kan ilegal. Iya. Kalau dulu kan kita kalau pendekatan hukum itu sudah kena pidana. Iya. Pasal di Undang-Undang 41 pasal 50 ayat 3 itu kan jelas tuh. Setiap orang masuk ke kawasan tanpa izin pejabat berwenang dapat dipidana kan? Otomatis kalau menurut aturan hukum. Nah lalu dengan ada pendekatan humanis ini sesuai dengan arahan Ibu Menteri LHK juga, masyarakat kita fasilitasi biar mereka juga bisa hidup dari hutan, dan mereka setelah hidup dari hutan mereka menjaga hutan. Itu mereka jaga lagi. Dan dia yang melarang orang menebang. Nah itu. Jadi kalau selama ini kita punya banyak polisi hutan yang menjaga, sekarang masyarakat kita secara langsung karena mereka diberi izin untuk itu, mereka menjaga. Di beberapa tempat itu hampir ada yang setelah diberi izin itu ada masuk orang mau illegal logging, mereka yang menangkap dulu lalu lapor kepada kepolisian, lapor kepada Polhut, ditindak. Alhamdulillah. Kalau ngurus hutan dengan hati, insya Allah
jadi kita pun dengan rakyat enak. Iya, iya. Rakyat pun bisa berkomunikasi dengan kita, menyampaikan keluhan dan sebagainya. Ketika kita datang, masyarakat tidak ketakutan, orangutanan datang. Kalau dulu kan begitu nyebut orangutanan, lari kemana-mana. Sekarang sudah ya Justru pendekatan. ketika orangutanan datang, masyarakat datang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa orang penyuluh darah? Sekarang yang bersama masyarakat itu? Sekarang penyuluh kehutanan itu ada 43 orang. Untuk kekurangan itu kita bermitra dengan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Itu ada kurang lebih 120 orang. Jadi lebih banyak penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, bukan PNS. Nah, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat ini kita ajak teman-teman yang ngurusin perhutanan sosial. Ketua perhutanan sosial, ketua kelompok tani hutan yang punya kemampuan leadership dan sebagainya. Jadi kita ajak sama-sama. Karena mengurus hutan dengan hati tadi, mereka juga mau gitu, Pak. Nah, kalau berpatokan 43 orang saja nggak bisa. Nggak bisa, udah cukup ya? Nggak cukup. Polisi kehutanan kita sekarang tinggal 90 orang. Kalau rasionya berapa ada? Satu orang itu dibandingkan dengan 3.000 hektar. 3.000 hektar satu orang. Harusnya kita punya 500 polisi kehutanan. Harusnya. Dengan luas hutan kita yang tadi. Nah, sekarang kita hanya punya polisi 90 orang. Kan tidak ideal. Ya. Tapi apakah kita dinas kehutanan menyerah? Tidak. Makanya harus dengan hati. Nah, sekarang polisi kehutanan juga gitu ngikutin. Dicari pula di nagari-nagari, ada masyarakat, nenek mama, pemuda itu diajak menjadi satuan tugas pengamanan perlindungan hutan berbasis nagari. Pengamanan. Jadi mitra kehutanan, mitra polisi kehutanan. Nah, ayo rame-rame kita. Nah, jadi itu terbangun sekarang. Sehingga hutan kita semakin hari semakin terjaga, kemudian juga bisa dimanfaatkan dan tidak bisa sembarangan orang melakukan penebangan. Pertanyaannya apakah masih ada? Masih. Di beberapa spot masih ada. Tapi sebahagian besar itu sudah tidak ada lagi lokasi penebangan. Saya ulangi, ada nggak? Masih ada. Spot-spotnya dan itu sudah terdata oleh kita. Nah, ini melakukan pendekatan pilihannya apakah persuasif humanis tadi atau bahkan nanti ada penegakan hukum. Nah, kalau yang sudah selesai ya sudah alhamdulillah. Jadi kami tetap berusaha ngurusi hutan ini lah dengan hati. Oke. Dan sana Firdaus Safi, demikian dialog kita dengan Dayos. Kita bicara soal ternyata bicara kehutanan berawal dari cerita soal Facebook. Luar biasa. Jadi ternyata Facebook digunakan untuk lebih mensosialisasikan aktivitas begitu ya, Iya, betul. Dan ini sebuah inspirasi bagi kita semua bahwa ternyata sebuah langkah kreatif yang dilakukan Dayos mensosialisasikan program, mengajak masyarakat, mengajak kawan-kawan yang memiliki fokus terhadap dunia kehutanan di Sumatera Barat. Komunikasinya selain komunikasi langsung juga bisa dikomunikasi memanfaatkan media sosial. Semoga bisa kita ikuti. Terima kasih Dayos. Terima kasih banyak Dayos atas bincang-bincang hari ini. Dan di sana semua terima kasih. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.